Lo tahu nggak? Ternyata ada bentuk asuransi yang nggak ada ribanya, nggak ada judi, tapi lo tetap bisa dapat manfaat yang legit banget. Bukan sulap, bukan sihir, ini beneran nyata dan namanya asuransi syariah. Tapi tunggu, ini bukan cuma buat muslim doang loh. Siapa aja bisa ikut dan sistemnya, wow, jauh lebih manusiawi daripada yang lo bayangin. Penasaran? Yuk kita bongkar bareng-bareng dari dasar hukum sampai cara kerjanya yang bikin mikir, kok nggak dari dulu ya gue tahu ini? Sekarang kita bahas dulu deh kenapa asuransi konvensional itu jadi perdebatan. Dalam Islam ada 3 hal utama yang bikin transaksi bisa dianggap nggak halal. Riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, judi. Nah, dalam asuransi biasa kadang unsur ini muncul. Misalnya lu bayar premi tiap bulan, tapi nggak tahu kapan dapat manfaatnya. Kalau nggak terjadi risiko, premi hangus. Terus, perusahaan investasikan dana lo kemana? Lu nggak selalu tahu. Bisa aja ke bisnis yang nggak halal, dan lu nggak bisa apa-apa. Disinilah asuransi syariah tampil beda. Prinsip dasarnya bukan jual beli risiko, tapi tolong menolong. Duit premi yang lo bayar itu diniatin sebagai kontribusi sosial. Dalam istilah syariahnya disebut tabarruk. Jadi, peserta asuransi itu ibaratnya patungan buat bantu siapapun di antara mereka yang kena musibah. Nggak ada transaksi untung rugi antar individu, yang ada justru solidaritas. Terus, gimana dong peran perusahaan asuransi? Mereka bukan pemilik dana, tapi pengelola. Disinilah muncul akad wakalah bil ujrah, yaitu peserta nunjuk perusahaan untuk ngelola dana dengan imbalan jasa. Atau bisa juga akad mudharabah, di mana dana dikelola untuk investasi, lalu hasilnya dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai kesepakatan. Transparan dari awal, nggak ada yang disembunyiin. Lalu banyak orang nanya, kalau dana klaimnya nggak dipakai, kemana larinya? Nah ini dia bedanya. Dalam asuransi syariah, surplus dari dana tabarruk bisa dibagikan ke peserta aktif yang nggak klaim. Nggak kayak asuransi biasa yang semua surplus masuk kantong perusahaan. Terus jenis asuransi syariah tuh ada apa aja sih? Banyak banget. Mulai dari asuransi jiwa syariah, kesehatan, kendaraan, haji dan umrah, bahkan asuransi mikro untuk UMKM. Jadi semua kebutuhan perlindungan lo bisa diakomodasi, tapi tetap sesuai syariat. Dan jangan salah, semua kegiatan di asuransi syariah diawasi ketat. Ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, DPS, yang pastiin semua transaksi sesuai prinsip Islam. Bahkan produk asuransi syariah juga harus punya fatwa dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi, bukan asal klaim halal, tapi ada badan resmi yang ngawasin. Sekarang, kita masuk ke yang lebih praktikal. Lo mungkin mikir, emang manfaatnya segitu besar? Jawabannya, iya. Karena bukan cuma dapat perlindungan finansial, tapi juga ketenangan batin. Lo nggak perlu khawatir uang lo diputar di bisnis haram. Dan lo juga punya rasa kebersamaan, karena lo ikut bantu orang lain, bukan cuma mikirin diri sendiri. Contohnya gini deh. Bayangin lo ikut asuransi jiwa syariah, lo bayar kontribusi tiap bulan, dan kalau suatu saat lo wafat, keluarga lo dapat santunan. Tapi yang lo bayarkan itu bukan buat beli klaim, tapi buat bantu peserta lain juga. Jadi sistemnya lebih humanis. Nggak ada konsep gagal klaim uang rugi. Semua orang saling bantu. Atau asuransi kesehatan. Sama aja. Dana kontribusi itu dipakai buat bantu peserta yang sakit. Kalau lo nggak sakit, alhamdulillah. Dan dana lo ikut bantu yang lagi butuh, bisa aja tahun depan gantian lo yang dibantu. Fair kan? Tapi gimana dengan keuntungannya? Masa iya perusahaan nggak dapat untung? Nah, perusahaan dapat ujrah alias fee dari jasa pengelolaan. Dan kalau dana dikelola untuk investasi, ada sistem bagi hasil yang disepakati di awal. Jadi, untungnya ada, tapi nggak melanggar prinsip syariah. Terus, lo mungkin penasaran, apa aja sih akad-akad yang biasa dipakai? Nih gua kasih singkatnya. Tabarruk. Dana hibah untuk bantu peserta lain. Wakalah bil ujrah. Pihak peserta nunjuk perusahaan sebagai pengelola dengan fee.
mudharabah, bagi hasil antara peserta dan perusahaan dari hasil investasi. Hybrid, campuran dari akad-akad di atas sesuai kebutuhan produk. Kalau lo pengen tahu legalitasnya gimana, jangan khawatir. Asuransi syariah udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dan makin banyak kok perusahaan yang punya unit syariah, bahkan ada yang 100% syariah. Artinya, sistem ini makin dipercaya. Dan lo tahu nggak, makin banyak non-muslim yang juga pilih asuransi syariah karena mereka lihat sistem ini lebih adil, transparan, dan etis. Jadi ya bener-bener bukan buat muslim doang. Terakhir, gue mau bahas soal mindset. Di tengah dunia yang makin individualis, sistem seperti ini tuh nafas segar. Lo nggak cuma beli perlindungan buat diri lo, tapi lo juga ikut bangun solidaritas sosial. Dan lo nggak perlu takut dengan istilah-istilah syariah, karena pada dasarnya ini sistem yang masuk akal dan penuh empati. Jadi, sekarang lo udah punya gambaran jelas soal asuransi syariah. Bukan cuma aman secara finansial, tapi juga tenang secara spiritual. Cocok banget buat lo yang pengen hidup lebih terarah, lebih peduli, dan tentunya lebih berkah. Gue pengen denger pendapat lo juga, apakah sistem kayak gini masuk akal? Apa lo udah pernah ikut asuransi syariah? Tulis di kolom komentar ya. Like dan subscribe buat konten seputar keuangan syariah.